Bab 2619. Bersaing kuantiti. Melihat Mileye membakar jiwanya secara langsung, si Bijaksu mengerutkan kening. Membakar jiwa. Ketika Mileye memilih untuk membakar jiwa, dia menemukan bahwa aura Mileye tiba-tiba meroket, dan aura Mileye saat ini sudah tidak normal. Saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di kejauhan. Jelek. Cahaya pedang berdarah tiba-tiba memotong di depan si Bijaksu. Si Bijaksu mengepalkan tangan kanannya erat-erat, lalu meninju. Kekuatan mengerikan keluar dari kepalan tangan. Bang! Sepotong cahaya pedang pecah, dan si Bijaksu langsung terdorong mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Dan Mileye juga terdorong mundur puluhan ribu kaki. Tapi detik berikutnya, dia bergegas menuju si Bijaksu lagi. Di kejauhan, si Bijaksu berhenti dan melirik ke tangan kanannya. Ada bekas pedang yang dalam di kepalan tangan kanannya. Mileye benar-benar melukainya. Ekspresi keganasan melintas di mata si Bijaksu, dan detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempat dan meninju kepala Mileye. Ketika pukulan itu datang di depan kepala Mileye, Mileye tidak mengelak atau menghindar, dia langsung menyekat tenggorokan si Bijaksu dengan pedangnya. Bang! Jelek! Mileye mundur dalam sekejap, begitu dia berhenti, tubuh fisik dia meledak. Di kejauhan, tenggorokan si Bijaksu itu tiba-tiba terbelah, aliran darah berhamburan, dan segera setelah itu, tubuh fisiknya hancur berkeping-keping. Tubuh fisik keduanya hancur sekaligus. Wajah si Bijaksu sangat jelek. Alasan mengapa dia menukar tubuh fisiknya dengan tubuh fisiknya Mileye adalah karena dia merasa pedang Mileye tidak bisa mematahkan tubuh fisiknya, tetapi dia meremehkan pedang darah di tangan Mileye. Di kejauhan, jiwa Mileye masih membara, dan dengan jiwanya yang terbakar, auranya masih meroket. Selain membakar jiwa, garis darahnya juga terus memberinya kekuatan garis darah. Itu sebabnya dia bisa melawan dewa usia sekarang. Di sisi lain, si Bijaksu perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan tak lama kemudian, tubuh fisiknya mulai memadat lagi. Saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempat. Jelek. Seberkas cahaya pedang berdarah merobek langit. Di kejauhan, pandangan keganasan melintas di mata si Bijaksu itu. Dia tiba-tiba berlari ke depan, dan gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba mengguncang ruang waktu dan menyerang cahaya pedang. Sengit. Menghadapi Mileye, dia seorang dewa usia, tentu saja tidak punya alasan untuk mundur. Bang! Di ruang waktu yang jauh, pedang cahaya berwarna darah dan kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meletus, dan dalam sekejap, ruang waktu dalam radius beberapa juta kaki langsung musnah dan berubah menjadi kegelapan pekat. Dan di ruang waktu yang gelap gulita ini, kedua sosok itu mundur dengan gila-gilaan. Itu adalah Mileye dan si Bijaksu itu. Begitu Mileye berhenti, matanya tiba-tiba menutup perlahan, dan detik berikutnya, sebuah pedang tiba-tiba muncul di atas kepala si Bijaksu di kejauhan. Tebasan masa depan. Pedang yang tiba-tiba ini telah membuat wajah si Bijaksu sedikit berubah, tetapi dia bereaksi dengan sangat cepat, menghindari pedang dengan menghindar ke samping, dan pedang itu menembus udara dan menghilang di ujung langit berbintang. Tapi detik berikutnya, ratusan pedang tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Ekspresi si Bijaksu langsung berubah. Karena ratusan pedang ini tidak pada saat yang sama, yang satu sedikit lebih lambat dari yang lain. Tebasan masa depan. Si Bijaksu terkejut, dia tidak berani lengah, dia mengangkat tangannya, sebuah buku kuno tebal tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya. Detik berikutnya, seberkas cahaya ungu menyembur keluar dari buku kuno. Pada saat yang sama, dunia sekitarnya terdengar beberapa suara misterius dan aneh. Suaranya sangat tua, seolah-olah berasal dari zaman kuno.
Gedebuk. Di sekitar si bijaksu, ledakan mengerikan bergema terus-menerus. Saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di kejauhan. Pupil si bijaksu tiba-tiba menyusut, dia tiba-tiba berlari ke depan dan meninju. Sengit lagi. Bang! Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, Mileye langsung mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Namun pada saat yang hampir bersamaan, puluhan cahaya pedang langsung menenggelamkan si bijaksu. Beberapa saat kemudian, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba muncul dari cahaya pedang, dan dalam sekejap, cahaya pedang itu dimusnahkan, dan kemudian, si bijaksu yang memegang buku kuno itu berjalan keluar perlahan, dan pada saat ini, tubuhnya ada tidak kurang dari belasan bekas goresan pedang, terutama di wajahnya. Bekas pedang itu hampir mencabik-cabik seluruh wajahnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi ketua bencana, Yumo dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat serius. Dia tidak menyangka Mileye bisa melawan si bijaksu sedemikian rupa. Mengerikan. Selain ketua bencana, Yumo berkata dengan suara yang dalam, dia terlalu memaksakan diri. Ketua bencana mengangguk. Mereka tahu betul bahwa alasan mengapa kekuatan tempur Mileye menjadi begitu ganas adalah karena Mileye menggunakan metode rahasia untuk mengerahkan kekuatan secara paksa, dan Mileye akan menguras energi dirinya sendiri sampai mati, paling lama dalam waktu 1/4 jam. Di kejauhan, si bijaksu menatap Mileye, dia tiba-tiba membuka buku kuno di tangannya. Detik berikutnya, Afterimage tiba-tiba terbang dari buku kuno, dan kemudian Afterimage terbang langsung menuju Mileye di kejauhan. Jelek. Di lapangan, suara sobekan tiba-tiba bergema. Di kejauhan, Mileye tiba-tiba membuka matanya, di matanya ada lautan darah, dan dia menebas dengan pedangnya. Jelek. Bang! Dengan suara robekan dan ledakan bergema, Mileye dikejutkan oleh Afterimage dan mundur puluhan ribu kaki, tetapi Afterimage bergegas di depannya lagi. Tidak hanya itu, si bijaksu itu juga menghilang di tempat saat ini. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan detik berikutnya, kekuatan usia dalam radius 1 juta kaki pun tiba-tiba terkumpul di seluruh tubuhnya. Mobilisasi sungai panjang usia. Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Tarik pedang penentu hidup dan mati. Dengan pedang ini, Mileye menumbang tindihkan 150.000 pedang. Dengan satu serangan pedang, galaksi di sekitarnya akan dimusnahkan secara langsung. Bang! Bayangan itu langsung dipotong hancur oleh pedang Mileye. Si bijaksu yang bergegas ke depan Mileye terpotong oleh pedang ini dan terbang sejauh puluhan ribu kaki, dan saat dia berhenti, Mileye muncul di depannya lagi, dan detik berikutnya, dia menghunus pedangnya dan menebas lagi. Tarik pedang penentu hidup dan mati. Bang! Sepotong cahaya pedang langsung menenggelamkan si bijaksu itu. Bang! Di tengah ledakan yang mengejutkan, si bijaksu langsung terhempas, dan hampir bersamaan, pedang darah tiba-tiba terbang di depan si bijaksu. Bang! Cahaya pedang itu pecah, dan si bijaksu terlempar ke belakang lagi, dan kali ini, jiwanya langsung menjadi redup. Melihat pemandangan ini, wajah ketua bencana dan orang-orang di sampingnya berubah drastis. Berbahaya. Ketua bencana hendak bergerak, tetapi dihentikan oleh Yumo. Dia melihat ke kejauhan dan berkata pelan, sekarang hanya si bijaksu yang bisa bersaing dengannya. Kalau kita bergerak, kita akan bunuh diri. Ketua bencana terdiam. Suka atau tidak suka, dia harus mengakui bahwa kekuatan Mileye sudah mencapai level dewa usia, dan orang-orang di bawah dewa usia sama sekali bukan tandingannya. Di kejauhan, setelah si bijaksu terguncang mundur, dia tiba-tiba membuka buku kuno di tangannya. Detik berikutnya, kekuatan mengerikan meletus dari buku kuno.
Segera setelah itu, karakter kuno yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, langsung ke kedalaman langit berbintang. Segera setelah itu, kata-kata kuno ini diringkas menjadi pedang raksasa setinggi langit. Ada kekuatan yang sangat menakutkan di pedang raksasa ini. Ekspresi keganasan melintas di mata si bijaksu, dan detik berikutnya, dia tiba-tiba menyerbu ke depan. Pedang besar itu menembus langit dan langsung menebas Mileye yang berada di bawah. Di bawah, tangan kanan Mileye dengan erat memegang pedang darah di tangannya. Saat ini, jiwanya menjadi semakin ilusi. Bahkan, dia sendiri akan menghilang dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Dan si bijaksu jelas tidak mau menunggu selama itu. Di mata semua orang, pedang besar itu terbang melintasi langit berbintang, dan kemudian sampai ke atas kepala Mileye. Namun, yang mengejutkan semua orang, Mileye tidak mengelak, dia membiarkan pedang itu tenggelam ke kepalanya. Semua orang tercengang. Bang! Pada saat ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Mileye. Dalam sekejap, si bijaksu yang baru saja berlari ke depan Mileye langsung terdorong mundur puluhan ribu kaki oleh kekuatan mengerikan ini. Bang! Ketika si bijaksu berhenti, dia tercengang, dia melihat ke arah Mileye yang auranya membumbung tinggi di kejauhan, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Ini bukan hanya si bijaksu, tapi semua orang di arena pun tercengang. Apa yang terjadi di sini? Orang ini melahap pedang raksasa itu. Mustahil. Di kejauhan, si bijaksu memandang Mileye di kejauhan, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu benar-benar mustahil. Saat ini, Mileye tiba-tiba membuka matanya di kejauhan. Saat ini, jiwa yang sudah ilusi mulai menjadi kokoh saat ini. Tidak hanya itu, aura Mileye bahkan melonjak gila-gilaan. Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Jelek. Pedang darah tiba-tiba muncul di atas kepala si bijaksu. Raut wajah si bijaksu berubah drastis dalam sekejap. Dia merentangkan tangan kanannya, dan buku kuno di tangannya langsung terbang, lalu berubah menjadi tirai buku untuk menutupi bagian atas kepalanya. Bang! Sebuah pedang jatuh, dan buku kuno itu bergetar kencang. Segera setelah itu, kekuatan yang kuat langsung mendorong si bijaksu mundur puluhan ribu kaki, tetapi Mileye menyapu dengan pedang, dan buku kuno yang tebal itu langsung dihancurkan. Dia menyapu ke depan Nando di kejauhan. Nando tercengang, dan detik berikutnya, dia langsung menyimpan buku kuno itu. Pada saat ini, kewarasan Mileye telah pulih sedikit, karena energi pedang raksasa tadi terlalu menakutkan, yang membuatnya samar-samar memiliki potensi untuk menerobos. Mileye menatap si bijaksu di kejauhan yang sangat jelek wajahnya. Kenapa kamu bisa melahap pedang dewa buku kunoku? Kenapa? Dia tidak pernah tahu bahwa Mileye ini mampu melahap pedang dewa buku kuno miliknya. Mileye tidak menjawab, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Pupil si bijaksu tiba-tiba menyusut, jiwanya tiba-tiba menjadi ilusi, dan detik berikutnya, dia mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Tidak lagi memilih pertarungan sengit. Karena dia menemukan bahwa kekuatan Mileye beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, bahkan buku kunonya pun tidak bisa menahannya, apalagi dia hanya tubuh jiwa sekarang. Di kejauhan, Mileye tiba-tiba menghilang di tempat yang sama lagi, dan si bijaksu juga menghilang pada saat yang sama, dan dia mundur puluhan ribu kaki, agak jauh dari Mileye. Mata Mileye tertutup perlahan. Di kejauhan, si bijaksu sedikit menyipitkan matanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Detik berikutnya, ruang waktu di langit terbelah, dan kemudian, tirai cahaya keemasan menyapu dari kedalaman langit berbintang. Di tirai cahaya keemasan ini, seorang pria paruh baya berjalan perlahan. Dewa usia.
Melihat pria parubaya ini, si bijaksu menghela nafas lega, lalu dia menatap Mileye di kejauhan. Orang-orangku telah tiba. Saat dia mengatakan itu, ekspresi keganasan muncul di sudut mulutnya. Apa gunanya duel? Ini adalah era dengan persaingan jumlah orang. Oh ya. Pada saat ini, di kedalaman langit berbintang yang tak berujung, sebuah suara dingin tiba-tiba bergema, bersaing jumlah orang. Mendengar suara ini, tubuh Mileye sedikit gemetar. Bersambung.